Ibu di mana sih? Sudah, makan dulu aja. Tapi ya, ibu saya siapa? Ibu saya di mana? Yah, ibu, apakah engkau di sana? Ayah, itu siapa? Ayah, kenapa ya? Ayah, itu ibu. Iya, bu kamu meninggal saat proses manufaktur. Kenapa bisa ya? Jadi ibu kamu dimusnahkan karena cacat yang dimilikinya. Cacat? Cacat kenapa? Ayah, jawab. Abau, ibu kamu salah. Hah, abau? Alat bantu. Jadi waktu itu ibu kamu memakai plain jigs. Memang apa yang salah dengan plain-plain jig? Kamu tahu bagian yang paling sulit untuk diproses di keluarga kita? Apa ya? Kneeling, cutting. Drilling. Ibu kamu meninggal saat proses ini. Ketebalan keluarga kita adalah 1,8 mm, nak. Ketebalan ini sangatlah tipis, nak, sehingga akan sangat rentan untuk bengkok ketika dilakukan proses pemasinan seperti drilling. Plain plastic tidak dapat mengantisipasi hal tersebut. Lalu, bagaimana ya? Ibu kamu bengkok seketika. Lalu, kenapa kita selamat? Kita beruntung, nak. Berkat kejadian ibumu, operator langsung diberikan alat bantu yang lebih baik dan sesuai. Apa itu ya? Sandwich jigs, nak. Apa itu sandwich jigs ya? Ia adalah jigs yang terbaik untuk keluarga kita, nak. Nah, dari cerita ayah dan anak tadi, kita mengetahui bahwa sang ayah nge-mention tentang sandwich jigs. Kira-kira sandwich jigs itu apa? Sandwich jigs merupakan salah satu jenis alat bantu yang berguna untuk proses pemesinan pada plat-plat yang memiliki ketebalan yang tipis. Dari cerita kita mengetahui bahwa tebal plat dari keluarga angle bracket adalah 1,8 mm, sehingga penggunaan sandwich jigs cocok sekali digunakan pada angle bracket tersebut, karena angle bracket memiliki ketebalan 1,8 mm, sehingga ketika melakukan proses permesinan yang tersulit seperti proses drilling, tidak akan terjadi cacat seperti yang dialami oleh ibunya yang akhirnya dibuang sehingga tidak dapat menemui anaknya dan ayahnya. Dengan penggunaan sandwich jigs, angle bracket tadi berhasil diselamatkan karena tidak ada proses cacat yang terjadi, sehingga ayah dan anak berhasil ditemukan dan berhasil bertemu karena tidak memiliki kecacatan antara kedua part yang dihasilkan. Angle bracket sendiri itu apa sih? Angle bracket dibuat dari material stainless steel dengan panjang 600 mm, lebar 100 mm, dan ketebalan 1,8 mm. Jadi bisa dilihat bahwa ketebalan itu memang terlampau tipis. Dan angle bracket sendiri biasanya digunakan untuk menopang benda dengan permukaan yang rata. Biasanya angle bracket dipasang di tembok-tembok rumah untuk memasang rak dan lain sebagainya. Bisa dilihat di sini juga ada gambar teknik untuk angle bracket. Bisa dilihat ukuran antar dua lingkaran dari tengah diameternya adalah sebesar 20 mm dengan jarak dari sisi terluar ke tengah diameter sebesar 8 mm dengan diameternya sendiri adalah 5 mm untuk setiap lubangnya. Lalu bisa dilihat bahwa jari-jari yang dihasilkan dari proses bendingnya adalah sebesar 2 mm
dan jarak dari bagian terluar hingga bagian yang ditekuk adalah sebesar 40 mm. Angle bracket sendiri itu dibuatnya seperti apa sih? Jadi terdapat 6 buah langkah yang dilakukan dalam pembuatan angle bracket. Langkah pertama adalah memotong stainless steel. Pemotongan ini dilakukan dengan ukuran yang diinginkan. Setelah dilakukan pemotongan, maka hasil potongan akan dihaluskan dengan menggunakan grinding mesin. Setelah itu akan dilakukan pembuatan 4 buah lubang. Pembuatan 4 buah lubang ini akan dibantu dengan alat bantu yang bernama sandwich jigs. Setelah itu, hasil drill akan dihaluskan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan bur yang terjadi ketika dilakukan proses drilling. Langkah kelima adalah stainless steel yang sudah di drilling maka akan dibengkokkan dengan sudut 92 derajat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir spring back yang terjadi ketika dilakukan proses bending, di mana ketika dilakukan proses bending akan terbentuk radius besar 2 mm. Langkah terakhir adalah dilakukan pengecatan benda kerja. Hal ini dilakukan supaya angle bracketnya menjadi lebih menarik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses tersulit yang dialami oleh angle bracket. Proses tersulit dari permesinan angle bracket adalah proses drilling. Hal ini dikarenakan posisi pelubangan dari benda kerja sulit untuk ditentukan. Operator akan cenderung melakukan proses drilling secara manual. Nah, hal ini akan memakan waktu yang cukup lama. Apalagi proses drilling dilakukan sebanyak 4 kali pada posisi yang sesuai. Tidak hanya itu, proses drilling juga menimbulkan getaran yang cukup besar. Hal ini akan menyebabkan ketidaksesuaian pada posisi pelubangan yang dilakukan. Dengan adanya alat bantu seperti jig, fixture, ataupun alat bantu yang lainnya, akan membantu meminimalisir kesalahan yang terjadi di dalam proses drilling. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perancangan alat bantu untuk angle bracket. Alat bantu yang digunakan adalah sandwich jig. Alasan kami menggunakan sandwich jig karena sandwich jig dapat digunakan untuk benda yang relatif tipis. Dan ketebalan dari angle bracket itu sendiri adalah 1,8 mm, di mana ketebalan ini adalah ketebalan yang tipis untuk benda-benda kerja. Lalu dapat terlihat pada slide bahwa ini adalah proyeksi Amerika dari sandwich jig yang telah kami buat. Panjang dari sandwich jig adalah 100 mm, lalu lebarnya adalah 30 mm, dan tingginya adalah 10 mm untuk setiap bagiannya, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Pada bagian samping dapat terlihat bahwa kami menambahkan slot pada sandwich jig kali ini. Slot ini digunakan untuk meletakkan lempengan stainless steel yang akan di-drilling nantinya. Jadi benda kerja akan berbentuk lempengan stainless steel, sama seperti proses permesinan sebelumnya, di mana benda kerja ini belum di-bending, jadi masih dalam bentuk lempengan datar yang akan di-drilling. Lalu di sini terdapat dua locator, yaitu stopper dan nut screw. Stopper ini digunakan untuk membatasi pergerakan ke samping dari benda kerja, sedangkan nut screw digunakan untuk membatasi pergerakan ke atas dan ke bawah dari benda kerja. Jadi dengan adanya dua locator ini, benda kerja akan dalam posisi yang tepat untuk di-drilling. Lalu di sini terdapat 4 lubang, sama seperti benda kerja yang akan kami lubangi, yaitu ada 4 lubang dengan jaraknya masing-masing yaitu 20 mm, dan di sini jarak dari lubang kedua ke lubang yang ketiga adalah 24 mm. Hal ini dikarenakan adanya bending, jadi kami memberikan sedikit lebar yang cukup signifikan yaitu 4 mm. Lalu di sini terdapat bushing. Bushing di sini digunakan untuk memposisikan proses drilling agar proses drilling dapat dilakukan dengan tepat. Lalu untuk di sini ada lubang 2. Lubang 2 ini adalah untuk dorong. Jadi untuk menyatukan bagian atas dan bagian bawah dari sandwich jig. Jadi dengan perancangan alat bantu ini dapat disimpulkan bahwa benda kerja akan di-drilling dalam posisi yang tepat dan tidak akan dibuang karena adanya kesalahan atau kecacatan pada proses drilling. Ternyata ilmu abau sangat penting ya. Iya, Nak.